konsep yang sifatnya terintegrasi satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu. Cuman memang di realitasnya kita berhadapan dengan kendala-kendala administratif otonomi daerah. Gitu. Problem misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Bu. Om Asri, sebagai yang aktif di banyak organisasi kemahasiswaan, ada di KAHMI, HMI, kemudian pernah juga punya track record di kerukunan pelajar mahasiswa Lu Raya. Om Asri membaca realitas Lu Raya sekarang dan sebelumnya itu sebenarnya apa yang mungkin istilahnya yang challenge apa begitu ya yang saat ini yang perlu menjadi atensi bersama. Karena ini lagi tidak di ruangan terbuka ya. Saya di Pegasus. Selamat malam kawan-kawan yang bergabung ini dari Pegasus di Pengayoman. Bang Denun, saya mungkin tidak secara spesifik seperti Pak Bu Bakhtiar Manajeng tadi ya, tapi kalau bicara tentang raya, satu hal yang tidak boleh terlupakan bahwa daerah-daerah 4 kabupaten kota yang ada di Luwu Raya saat ini adalah historis itu bermula dari satu Kabupaten Luwu. Gitu. Sehingga kemudian paradigma pembangunannya itu yang kita harapkan tidak terpisah-pisah gitu. Di KKLR kita mendorong itu bahwa ke depan Luwu Raya itu dibangun dengan konsep yang sifatnya terintegrasi satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu. Cuman memang di realitasnya kita berhadapan dengan kendala-kendala administratif otonomi daerah. Gitu. Problem misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Bu Bakhtiar misalnya ya. Saya panggil Pak Bu sejak dari dulu ini. Banjir yang hampir 7 tahun terjadi di Luwu Utara. Menurut saya personal, ini masalah lingkungan yang sebenarnya Luwu Utara ini tidak berdiri sendiri. Kalau bicara tentang sungai, sungai mungkin dengan aliran yang cukup panjang dan jauh tidak hanya terkonsentrasi di satu kabupaten saja sehingga butuh pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, dengan semua potensi yang dimiliki oleh Luwu Raya hari ini, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun daerah ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Mimpi yang kita bangun, terutama di KKL sampai hari ini adalah bagaimana kemudian daerah ini bisa menjadi daerah ekonomi sendiri, menjadi provinsi sendiri, sehingga bisa dengan semua kewenangan yang melekat padanya mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan semua potensi pembangunan yang lain, sehingga kualitas dan hasil pembangunan bisa lebih meningkat dari saat ini. Yang mana saat itu mungkin kita boleh katakan itu sektoral, setiap kabupaten aja. Kabupaten ini melakukan ini, kabupaten ini melakukan ini. Padahal kalau kita bicara dalam konsep yang lebih besar, kalau ini kita inginkan jauh lebih maju dari sebelumnya, maka ada konsep yang saling kolaboratif antara 4 kabupaten kota. Gitu. Ada Palopo yang sudah menjadi kota, mungkin kita bisa nisbatkan sebagai kota pendidikannya Luwu Raya. Kemudian ada Luwu Utara yang punya potensi pertanian yang begitu besar seperti tadi dijelaskan oleh Mas Tiar. Kemudian ada Luwu Timur dengan potensi pertambangan yang sangat luar biasa. Juga Kabupaten Luwu dengan potensi tambang yang juga tidak sedikit gitu. Jadi kalau ini dikelola dengan cukup bagus dan semua kepala daerah yang terlibat dalam proses punya misi yang sama, ini bisa di-swap lebih bagus lagi. Jadi memang butuh semacam apa ya? Yang di luar dari kebiasaan gitu. Ini pendekatan yang lebih radikal bahwa Luwu Raya ini bisa dibangun secara terintegrasi, sehingga salah satu yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun kesepahaman secara emosional dari semua calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada sebentar. Bahwa semua yang kita impikan hari ini hanya bisa terwujud dengan kalau didukung oleh kepala daerah yang terpilih. Nah, hari ini mungkin faktanya bahwa tidak semua kepala daerah yang ada di Luwu Raya itu punya mungkin mimpi atau konsepsi yang sama tentang bagaimana sih Luwu Raya yang kita mau bawa. Kalau bicara masing-masing kabupaten, jelas punya kekhususan, punya karakteristik sendiri, punya pendekatan pembangunan sendiri. Maaf. Ya.
Ya, Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang Donun ya. Kalau bicara pemimpin, skop lurah itu pemimpinnya, besar, ya. Mas Sri. Iya, karena Concern pada bagaimanapun tidak leadership-nya, pemimpinnya. ya dari Hmm. dinamika politik yang terjadi gitu. Karena ini juga sangat mempengaruhi bagaimana bupati, kepala daerah, wali kota menentukan di mana arah pembangunan yang Sedikit kecil, prioritas sedikit yang mereka musiknya. lakukan. Cepat sana. Ya. Sedikit, sedikit aja. Oke, Go ahead, go ahead. Track aja dulu ya. Ya, lanjut. Lanjut, Mas Sri. Kita ulangi dulu. Nanti kita lanjutkan. Saya menyampaikan begitu di awal ya. Jadi ada semangat bersama yang kita mau angkat di konsepsi Liwu Raya gitu. Kalau bicara dari perspektif rakyat mungkin kurang lebih seperti tadi gitu. Bahwa yang kita harapkan semua kepala daerah yang memimpin kabupaten kota di Liwu Raya punya paradigma yang sama bahwa ini kita harus lihat dari aspek kewilayahan gitu. Bukan cuma kabupaten per kabupaten gitu. Enggak. Karena kita terikat sejarah, kita terikat geolokasi yang sebenarnya harus bisa saling mendukung minimal 4 kabupaten kota yang ada saat ini. Disusulkan zonasi ini jelas ya, ada zona Luwu Raya, ada zona Toraja Raya misalnya, ada zona Ajata Pareng dan sebagainya. Jadi kalau dalam kajian-kajian ekonominya, Luwu Raya itu bisa menjadi satu kekuatan ekonomi tersendiri dengan garis pantai yang sangat besar, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kalau ini dikelola secara terintegrasi, ini akan jauh lebih besar. Nah, bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Saya kira itu. Ya, ini harus spesifik ini. Kalau bicara kawasan berarti kan bicara tentang lintas kabupaten kota. Itu artinya harus naik kelas dong ya. Harus. Saya menghindari untuk bicara tentang Luwu Timur karena Luwu Timur hari ini ya APBD terbesar lah di Luwu Utara, kedua di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dari perspektif itu sudah agak jelas. Bahkan di Luwu Timur sendiri dengan 40% pendapatan daerah dari tambang itu sekarang sudah mulai mempersiapkan diri mengantisipasi tambang yang akan berakhir misalnya itu dengan menguatkan sektor pertanian. Jadi mau tidak mau memang kalau dilihat dari aspek sejarah, Luwu Raya itu tidak bisa lepas dari pertanian dan perkebunan. Tidak bisa. Semua kabupaten kota harus punya prioritas di sektor ini. Semua kabupaten kota harus ada prioritas. Iya, Mas Ri. seperti itu. Iya. Ya, tapi kan kalau bicara kawasan ini kan bicara representasi Luwu Raya di misalnya di legislatif, kemudian bagaimana pemerintah pusat, provinsi. Are you saying that something is not effective? Ya? Maybe karena mau tidak mau semua visi dan gagasan saat ini itu sangat politically gitu ya, sangat ditentukan oleh mana political pemerintah yang ada, sementara pemerintah sangat ditentukan oleh di mana pemihakan partai politik yang mengusung beliau gitu kan, seperti itu. Jadi di luar dari itu semua hanya satu yang bisa gerakan kita sama, kita sebagai sesama wijak pemilih misalnya yang punya mimpi besar bahwa daerah ini harus berkembang gitu. Kita mau bentuk provinsi supaya daerah ini lebih sejahtera gitu kan. Kalau bisa daerah ini lebih sejahtera dari sebelumnya, artinya provinsi ini bisa dengan mudah terwujud gitu. Jadi ada dua jalan gitu. Kita wujudkan kemakmurannya dulu dengan konsep terintegrasi 4 kabupaten kota, atau misalnya kalau ada momentum politik yang memungkinkan terbentuk provinsi, ya kita bentuk provinsi lalu mengejar ketertinggalan kesejahteraan itu. Bahwa memang ada yang tidak bisa dinafikan. Luwu Raya itu sebenarnya punya ketertinggalan gitu secara pembangunan ya dibandingkan dengan zona-zona lain di Sulawesi Selatan. Ada sejarah yang mungkin ya kelam dalam tanda kutip yang itu membuat potensi sumber daya manusia di Luwu Raya itu mengalami keterlambatan peningkatan kualitasnya dulu gitu ya. Ada akses yang dibuka sama dengan teman-teman dari daerah yang lain gitu karena ada mungkin trauma masa lalu dan sebagainya, tapi sekarang semua akses itu sudah terbuka dan itu membuat kita bisa untuk melakukan akselerasi. Satu syaratnya sebenarnya bahwa kita punya pemahaman yang sama bahwa daerah ini harus dibangun dalam konsep integrasi seperti tadi, bahwa semua hal itu banyak ditentukan oleh bagaimana komitmen dari kepala-kepala daerah yang akan memimpin kabupaten kota yang ada di Luwu Raya, dan momentum itu segera akan tiba di pilkada serentak ke depan. Saya kira begitu. Iya, menarik. Ini juga seperti sama dengan yang disampaikan tadi Om Bati ya, bahwa
sumber daya alam ini kan harusnya menjadi penciri bahwa ada atensi, ada semacam komitmen bersama ya, bukan hanya berbasis kabupaten ya, itu kawasan ya. Itu artinya memang harus ada semacam integrasi perencanaan dan seterusnya. Cuman tadi saya pikir apakah ini akan mengarah pada tidak adanya atensi dari misalnya apa istilahnya ya, entitas di level provinsi yang memberikan atensi pada misalnya pengolahan sumber daya. Contoh, Mas Ri, Luwu Timur IPM-nya baik, Jini Reso baik, Palopo IPM Jini Reso baik, tapi Luwu dan Luwu Utara ini kan juga ada disparitas yang sangat jauh, jomplang. Itu artinya kalau pakai logika perencanaan sumber daya alam harusnya kan sama aja ya Luwu Timur kan ya, gitu ya. Pertanian, peternakan, perikanan. Mungkin sebelum saya serahkan ke Om Zul, kira-kira sebenarnya apa yang abai oleh pemerintah provinsi pusat tentang Lu Raya ini ada nggak ya kira-kira yang selain yang tadi itu ada lagi nggak kira-kira yang apa yang harusnya Eh, menjadi atensi tapi tidak dilakukan. Mungkin satu ya, di pengelolaan sumber daya Iya, alam. Eh, iya, kita iya, selalu berharap, karena ini kan state owner ini sebenarnya. iya, Misalnya Lutim, ada value. Pertanyaan besar itu adalah berapa sih besaran yang diperoleh oleh MK Lutim atau masyarakat Lutim terhadap hasil dari eksplorasi Vale selama ini kan. iya, 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 Kemudian, ini kalau kita bicara lebih teknis tentang kepemilikan saham, tentang return dana CSR iya, misalnya iya, dan sebagainya dan iya, sebagainya. Nah, ini yang memang tidak selesai diskursusnya sebenarnya. Kalau dalam konsep ini personal ya, pendapat personal saya, tambang-tambang besar yang ada di Luwu Raya itu seharusnya memberikan CSR kepada 4 kabupaten kota yang ada di Luwu Raya. Tapi mungkin dengan iya, besaran yang sifatnya proporsional, iya, tidak sama. Gitu. iya, iya, Anggap, iya, halnya ya, ini personal saja. Saya tidak mewakili organisasi. Pale misalnya. Pale itu melakukan eksplorasi itu masih sejak Kabupaten Luwu. Lalu terbentuk iya, Luwu Utara, Luwu Timur, dan betul, betul, Luwu betul, Kiri misalnya. betul, betul. Jadi kalau menurut saya, kita bagi matematis misalnya, CSR Vale itu ya 50-50 gitu, 50% untuk Lutif, 50%-nya dibagi 3 kabupaten lain di Lutif, Luwu Utara, Luwu Palopo misalnya. Ini 3 kabupaten kita bisa besarnya kita bisa ganti lagi gitu. Misalnya 20, 10, 15 gitu ya. Maksud saya begitulah proporsional. Jadi semakin jauh dari pusat tambang mungkin proporsinya lebih kecil gitu. Tapi semua ini punya hak historis bahwa tambang ini diolah pertama kali ketika bersama-sama. Apa yang sudah diperoleh oleh Kabupaten Lutim hari ini dari Vale misalnya itu tidak boleh diganggu. Tapi Vale sedapat mungkin idealnya kita mau itu mengeluarkan lebih banyak, porsinya 2 kali lipat dari yang dikeluarkan saat ini. Itu untuk dibagikan ke utara misalnya Palopo dan gambarannya kurang lebih seperti itu. Dengan kekayaan sumber daya alam yang ada, ini harusnya bisa memberikan kontribusi positif kepada kesejahteraan masyarakat di Uraya. Demikian pula dengan tambang-tambang yang lain. Itu dari sektor pertambangan. Tapi kita tidak berharap semuanya tetap hanya di situ. Kalau kita lihat sejarah Uraya, itu tak bisa terlepas dari sektor agro, ya, dari pertanian, perkebunan. Jadi saya kira mungkin pendekatan kedepannya selain memperoleh benefit dari sumber daya alam ya, terberi itu, Iya, ini juga yang bisa kita usahakan menjadi sebuah industri baru. Gitu. Sudah banyak macam Pak Bahtiar Manajeng adalah pakar di bidang itu ya, salah satunya praktisi di bidang itu, dan pendekatan industri di bidang agro ya itu bisa kita lakukan dengan luas lahan pertanian dan perkebunan serta perikanan misalnya di Lura yang sangat luar biasa. Tapi mau tidak mau memang ini juga harus terintegrasi gitu. Akses misalnya jalan dari Luwu ke Luwu Timur yang harus kita tempuh 4 sampai 5 jam saat ini. Itu menjadi PR besar buat semua kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota yang ada di Luwu Raya. Bisa enggak misalnya kita maksimalkan? Orang kita anggap bisa dari Surapo jalan darat ke Palopo, itu bisa 2 jam aja maksimal. Jadi harus ada alternatif lain, jalur trans Luwu Raya yang kita buat, atau jalur pesisir yang melintasi wilayah-wilayah pesisir ya. Itu bisa membangkitkan perekonomian baru. Nah, banyak memang hal-hal yang sifatnya teknis begini, tapi saya kira itu tidak bisa diselesaikan hanya dari per kabupaten kota, saya tidak bisa gitu. Butuh pembicaraan
secara bersama dengan komitmen bahwa ini harus kolaboratif gitu, tanpa menafikan bahwa setiap kabupaten kota itu punya urusan internal. Kira begitu. Iya, iya. Thank you Mas Ri. Iya, saya pikir ini menarik ya. Jadi saya juga concern pada